Kemarin kita sudah belajar tentang kata kerja present indikatif aktif, dan kita juga sudah mempelajari bentuk-bentuk dari kata kerja present indikatif aktif, mulai dari orang ke 1, 2, 3 tunggal, dan juga orang ke 1, 2, 3 jamak. Kita juga sudah belajar tentang morfologinya, bentuk dari sebuah kata kerja, bahwa di dalam sebuah kata kerja itu sudah ada subjek di dalamnya. Misalnya saja kata luwo. Luwo itu kita bisa terjemahkan saya melepaskan. Itu berarti bahwa di dalam kalimat itu, dalam kalimat ini ada kata saya, ada kata melepaskan. Kata saya, dia berdiri sebagai subjek. Melepaskan, dia berdiri sebagai predikat. Jadi, di dalam sebuah kata kerja bahasa Yunani, sudah terdapat subjek di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata kerja, ya kata kerja, dia berdiri sendiri. Ya, subjek, ya dia berdiri sendiri juga. Tidak menjadi satu kata. Nah, berbeda dengan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, satu kata kerja sudah ada di dalamnya subjek dan juga ada predikat. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas unsur-unsur di dalam sebuah kata kerja. Bahwa di dalam kata kerja itu ada 4 unsur, yaitu tenses. Yang kita pelajari adalah tenses present. Kemudian modus, yang kita pelajari adalah modus indikatif. Lalu diatesis, yang kita pelajari adalah aktif, diatesis aktif. Nah, dari ketiga unsur ini, kita akhirnya menemukan nama dari kata kerja, present, indikatif, aktif. Kemudian kita juga sudah belajar tentang aspek bahwa di dalam kata kerja bertensis present itu setidak-tidaknya ada 3 aspek, ya. Minimal itu ada 3 aspek, yaitu aspek duratif atau aspek iteratif, ya. Kemudian ada aspek duratif, iteratif, dan ada aspek konatif. Aspek duratif ini aspek yang berkontinu. Aktivitasnya, kekerapannya, itu terjadinya selalu terjadi, kontinu. Sedangkan iteratif itu adalah berkala, dan konatif itu berulang. Jadi di dalam sebuah kata kerja present, dalam waktu kini, waktu sekarang, itu aspeknya bisa kontinu, bisa berkala, bisa berulang. Nah, aspek ini kita bisa tentukan berdasarkan konteks kalimat. Kalau konteks di dalam kalimat itu, kata kerjanya, kegiatannya, adalah kegiatan yang kontinu, maka aspeknya adalah duratif. Kalau kegiatannya itu seperti berkala, seperti masuk kuliah atau masuk ke sekolah, pergi ke gereja, itu berkala. Berarti aspeknya adalah iteratif. Dan kalau itu berulang dalam pengertian mencoba sesuatu, berarti itu aspeknya konatif. Misalnya belajar naik sepeda. Nah, itu aspeknya berulang, ya, karena belajar naik sepeda itu aspeknya berulang. Itu konatif. Nah, kalau kita melihat aspek itu, misalnya saja dalam hal berdoa. Doa orang Kristen itu aspeknya apa? Duratif, iteratif, atau konatif? Nah, nanti kita melihat konteks kalimatnya, dan juga kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Orang Kristen model berdoanya itu seperti apa? Apakah setiap jam dia berdoa selama 24 jam?
Kalau orang Kristen itu berdoa setiap jam selama 24 jam, berarti aspeknya duratif. Karena itu aspek bisa mempengaruhi sebuah ajaran Kristen. Aspek di dalam kata kerja itu bisa mempengaruhi doktrin Kristen. Jadi akhirnya dengan menentukan aspek, kita bisa menyusun doktrin Kristen. Apa doktrin Kristennya? Kalau orang Kristen berdoa, itu berdoanya adalah berdoa yang continue misalnya. Atau kalau orang Kristen berdoa, itu berdoanya berkala. Ada jam-jam tertentu orang Kristen harus berdoa. Nah, jadi dengan menentukan aspek, maka kita sudah memiliki dasar untuk membangun sebuah doktrin Kristen. Itu yang kemarin kita pelajari. Itu berarti bahwa sebenarnya kita sudah menyelesaikan materi tentang kata kerja, khususnya kata kerja present indikatif aktif. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana mengaplikasikan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kata kerja ini di dalam menafsirkan Alkitab. Maka kita akan melihat contoh bagaimana kita menggunakan kata kerja present indikatif aktif ini untuk menafsirkan Alkitab. Saya akan memberikan satu contoh ayat di mana nanti dari ayat itu kita akan coba untuk menganalisa secara sederhana. Saya katakan menganalisa sederhana, maksudnya adalah bahwa analisa di dalam Alkitab itu, menganalisa ayat-ayat Alkitab itu tidak boleh sederhana sebenarnya. Karena aspek atau unsur dalam menganalisa itu sangat banyak sekali. Tetapi karena ini hanya untuk sekedar memberi contoh penggunaan tata bahasa untuk menafsir, maka saya katakan bahwa analisa yang sederhana karena hanya menggunakan satu unsur untuk menafsir. Tetapi nanti di dalam prakteknya untuk menafsir ayat-ayat Alkitab, kita tidak boleh menggunakan satu unsur. Harus unsur yang komprehensif dan kompleks. Tetapi sekali lagi, ini hanya untuk memberikan kepada kita gambaran yang semakin jelas cara menggunakan tata bahasa untuk menafsir Alkitab. Dan kita akan melihat satu ayat dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dengan topik doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Di dalam Matius 6 ayat 12, di situ disebutkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi ini ayatnya berbunyi seperti itu ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja di papan tulis. Ya, ini saya salin dulu dari Matius 6 ayat yang ke-12. Ya, saya pindahkan ke whiteboard supaya nanti kita bisa memberikan catatan-catatan yang perlu. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini, Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini saya kasih jarak supaya kita bisa membedakan nanti ya. Ini kayaknya dihapus saja yang bagian bawah ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Di sini saya ingin menyoroti kata
ampun, ya, permohonan ampun atau doktrin tentang pengampunan di dalam kekristenan. Kita lihat di sini di kalimat yang pertama ada kata ampunilah. Nah, kalau kita melihat di dalam gramatikalnya, dalam tata bahasanya, kata ampuni di sini dalam bahasa Yunaninya aphes. Ya, jadi kai aphes humin. Humin itu kami, ya, dalam bentuk jamak, ya, jadi kami. Kai aphes humin. Nah, aphes ini sendiri adalah satu kata kerja imperatif aorist aktif. Jadi di sini kita tuliskan bahwa di kata ampunilah, ya, bahasa Yunaninya itu aphes. Ampunilah bahasa Yunaninya aphes, seperti ini. Nah, dalam parsingnya, kalau kita melihat parsing, nah kalau saudara mendengarkan kata parsing itu berarti unsur, ya. Ini saya kasih dalam kurung unsur-unsur di dalam sebuah kata kerja. Nah, jadi parsingnya itu adalah aorist, imperatif, aktif. Nah, ini adalah nama kata kerjanya. Aorist, imperatif, aktif. Aorist itu adalah tensis. Imperatif itu adalah modus. Aktif adalah diatesis. Oke. Kita lihat kata mengampuni yang kedua. Kita lihat parsingnya dulu, supaya kita lihat dan kita menemukan perbedaannya. Untuk kata mengampuni yang kedua, yang ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka parsingnya adalah present, indikatif, aktif. Present ini adalah tenses. Indikatif itu adalah modus. Aktif adalah diatesis. Oke, jadi kita lihat di sini ada perbedaan, ya. Untuk kata ampuni yang pertama, dia tensisnya aorist. Kemudian modusnya imperatif dan diatesisnya aktif. Modus imperatif itu adalah modus permintaan, ya, perintah atau permintaan. Aorist adalah tensis bentuk lampau. Ya, tensis bentuk lampau. Itu artinya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Mengampuninya terjadinya di masa lampau. Nah, sedangkan mengampuni yang kedua, dia menggunakan tensis present. Itu berarti tensisnya adalah sekarang. Ya, sekarang atau kini. Ya, modusnya indikatif, itu berarti faktual, modus faktual. Diatesisnya aktif, itu berarti subjek aktif. Subjeknya, subjek kalimat, itu aktif melakukan tindakan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami. Satu permintaan
tentu yang diminta adalah supaya dosa-dosanya terampuni dan dimintakan kepada Allah. Jadi ampunilah itu artinya satu kegiatan di masa lalu, yaitu permohonan diampuni yang terjadi di masa lalu. Nah, sekarang kalau kita lihat, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini artinya bahwa seseorang sedang mengampuni atau memaafkan secara terus-menerus. Nah, kalau saya analisa dalam konteks ini, mengampuni adalah present indikatif aktif, berarti dalam tenses ini saya akan menggunakan aspek duratif. Bahwa mengampuni itu harus berlangsung selama 24 jam. Ya, terus menerus. Saya tulis di sini 24 jam. Loh, mengapa Pak kok kita mengampuni itu aspeknya yang kita pilih adalah duratif, bukan iteratif atau konatif, mencoba mengampuni, Pak? Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau kita mengampuni itu selalu harus beraspek duratif. Ketika Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, harus berapa kalikah aku memaafkan seseorang? Apakah aku harus memaafkan orang itu 7 kali?" Ya, jadi di sini dasar teologinya itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus tentang mengampuni. Pertanyaannya, apakah mengampuni itu 7 kali dalam sehari? Tidak, Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali dalam sehari. Tetapi kalau kamu mau mengampuni orang, memaafkan orang dalam 1 hari, itu harusnya 7 kali 70 kali. Nah, jadi di sini rumus matematika yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah 7 kali 70 kali N. Ya, N ini bisa diisi dengan bilangan apa saja. Bisa diganti dengan angka 1000, bisa diganti dengan angka 1 juta, bisa diganti dengan angka 1 miliar. Jadi pernyataan Tuhan Yesus adalah 70 kali 7 kali. Jadi kalinya itu bisa ditambahkan dengan bilangan apa saja. Maka rumusnya adalah 7 kali 70 kali N sama dengan tidak terhingga. Jadi ada simbol matematika yang seperti ini, itu artinya tidak terhingga. Nah, kalau Petrus menawar kepada Tuhan Yesus, apakah saya harus memaafkan orang itu 7 kali? Jadi nanti kalau orang itu melakukan kesalahan yang ke-8, saya punya hak untuk tidak memaafkan dan saya berhak untuk membalas kejahatan orang itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, enggak boleh begitu.
Itu bukan aturan dari saya, kata Tuhan Yesus. Kalau aturan saya itu 7 kali 70 kali N. Jadi kalau kamu mau memaafkan orang di dalam satu hari, itu tidak boleh dihitung-hitung. Sebanyak apapun kamu mau mengampuni, ampuni orang itu. Nah, ini artinya aspek duratif. Mengampuni yang kita berikan, ya, memaafkan yang kita berikan, itu tidak bisa dihitung. Karena setiap kali ada orang melakukan kesalahan, setiap kali itu juga kita mengampuni. Dan ini banyak sekali orang Kristen nggak bisa lakukan. Karena orang Kristen itu biasanya kehidupan rohaninya itu seperti Petrus. Kalau ada orang yang di sampingnya melakukan satu kesalahan, dan kalau kesalahan itu sudah berulang, maka akan muncul kejengkelan yang luar biasa, ya, kejengkelan tingkat dewa. Dan dalam kondisi yang seperti itu, seseorang itu sudah bisa terpicu emosinya. Dan kalau emosinya sudah terpicu dan terpacu, maka yang muncul adalah amarah yang tidak terkendali. Jadi kalau perhatikan saja, kalau ada orang yang diajak ngomong, ya, kemudian orang itu tidak ngereken gitu, ya, tidak memperhatikan. Terus kita ajak ngomong lagi, kita tanyakan lagi. Tidak diperhatikan, kita tanyakan lagi. Orang itu kan bisa marah. Nah, itu artinya terpacu dan terpicu emosinya. Itu baru diajak ngomong. Bayangkan saja kalau hati kita, perasaan kita, pikiran kita dijengkelin setiap saat. Maka kata Petrus, sebenarnya harusnya ada batasnya. Karena ada batasnya, orang itu tidak lagi mampu menahan orang lain berbuat salah terus-menerus sama dia. Makanya kemudian Petrus minta klarifikasi dari Tuhan Yesus. Guru, kalau sudah lebih dari 7, saya boleh membalas ya, Guru? Tuhan Yesus bilang, tidak bisa. Kamu harus ampuni orang itu sebanyak 70 kali 7 kali. Itu berarti dalam rumus matematika, 70 kali 7 kali N sama dengan tak terhingga. Jadi memberikan maaf itu tidak terhingga. Dan hal ini itu sejalan dengan kata mengampuni di ayat ini. Kalau kita perhatikan Matius 6 ayat 12 di kalimat yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kegiatan mengampuni itu ditulis dalam bentuk tata bahasa present indikatif aktif. Artinya mengampuni itu dilakukan sekarang, terus-menerus, dan secara aktif kita melakukannya. Jangan tunggu orang datang minta maaf, baru kita maafkan. Jangan tunggu datang orang minta ampun, baru kita ampuni. Tapi orang itu belum datang, kita sudah maafkan. Orang itu belum minta ampun, kita sudah ampuni. Itu artinya tindakan kita aktif. Dan itu harus dilakukan sekarang. Ada orang itu kalau minta ampun, nanti dia molor-molor dulu. Ya, misalnya ini ada 2 orang sedang berselisih paham, lalu yang satu katakan begini, ya udah maafin saya salah. Nggak bisa, hati saya masih marah. Ya maafin saya, nggak, besok saja baru saya ampuni kamu. Sekarang hati saya masih marah sama kamu. Ya, nanti saja saya maafkan. Saya masih jengkel sama kamu. Saya masih nggak suka sama kamu. Nah, dalam doktrin kekristenan tidak seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mengalami kejengkelan dan orang itu datang memohon ampun atau meminta maaf, di saat itu juga sekarang, ya, nggak boleh ditunda-tunda. Nanti minggu depan, ya, bulan depan saja baru saya mau ngomong sama dia. Nanti aja kalau sudah selesai semester ini baru saya mau baikan sama dia. Wah, itu bukan ajaran Alkitab, ya, bukan ajaran dari Tuhan Yesus.
ajaran dari Tuhan Yesus, sekarang lakukan itu terus-menerus. Setelah kita maafkan, dia menjengkelkan kita lagi, kita maafkan lagi. Ketiga kalinya dia melakukan itu, kita maafkan lagi. Sampai yang ketujuh, kita tetap maafkan. Sampai yang ke-10, kita tetap maafkan. Sampai yang ke-1000, kita tetap maafkan. Dalam hari yang sama, dalam satu hari. Nah, itu artinya bahwa kata mengampuni tadi ditulis dalam present indikatif aktif. Karena itu tadi saya katakan bahwa tata bahasa, ya, bahasa Yunani dengan tata bahasanya itu dapat kita gunakan sebagai satu dasar yang kita bisa pakai untuk membangun pengajaran Kristen atau doktrin Kristen. Nah, dalam hal ini kita sudah melihat bahwa pengajaran atau doktrin Kristen yang sedang kita bangun adalah tentang pengampunan dan bagaimana tindakan mengampuni yang harus dilakukan dan diberikan oleh seorang percaya. Jadi kalau kita menyampaikan satu pengajaran itu bukan oleh karena kita merasa bahwa pengajarannya baik ya, bukan. Tapi pengajaran yang kita sampaikan itu harus punya dasar Alkitab. Kalau kita menasehati orang, kita nggak bisa hanya sekedar memberi nasihat dengan kalimat-kalimat yang baik yang muncul di otak kita. Tetapi yang harusnya menjadi dasar dari nasihat kita itu adalah firman. Dan firman Tuhan itu harus dianalisa terlebih dahulu bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya. Itu harus kita analisa dulu. Setelah kita menganalisa dari bahasa aslinya, entah itu Ibrani atau Yunani, baru kemudian kita membangun satu kalimat nasihat, dan dari situ kemudian kita sampaikan kepada orang yang bermasalah. Nah, itu adalah cara yang benar di dalam memberikan nasihat. Kadang-kadang orang itu kalau memberi nasihat ya hanya sekedarnya. Jadi misalnya ada teman datang, dia punya masalah. Kita hanya berpikir, oh kalau orang itu masalahnya begini, nasihatnya seperti apa ya? Lalu kita pikir di otak kita susun kalimat yang baik, lalu kita beri nasihat, wah itu sudah benar. Oh belum tentu. Ya, kalau kita memberikan nasihat dengan cara seperti itu, 90% nasihat kita kemungkinannya adalah nasihat yang salah. Tetapi kalau kita mendasarkan nasihat yang kita berikan kepada orang lain itu dari firman Tuhan, itu nasihatnya pasti benar. Apalagi kalau sebelum kita menasehati, kita teliti dulu, kita analisa dulu ayat firman Tuhannya. Wah, itu nasihatnya adalah nasihat yang sangat berkualitas dan sangat rohani. Jadi seperti yang tadi saya katakan, itulah sebabnya saya katakan, ketika kita belajar bahasa Yunani, maka bahasa Yunani ini kita dapat gunakan untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi ayat-ayat Alkitab yang sudah ada untuk kemudian kita temukan pengajaran-pengajaran Kristennya dari pendekatan studi gramatikal tata bahasa Yunani. Nah, inilah contohnya ya. Jadi kita tadi atau kemarin kita sudah belajar tata bahasanya seperti apa, bagaimana aturan-aturan tata bahasanya, dan sekarang kita juga sudah belajar bagaimana mengaplikasikan bahasa Yunani yang sudah kita ketahui itu untuk menggali isi firman Tuhan dan kemudian menafsirkannya dan kemudian membagikannya kepada orang-orang sebagai satu berkat rohani dan kabar baik. Jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebelum nanti saya lanjutkan dengan materi yang lain. Nah, jadi kalau saya pikir kalau saudara sekarang sudah semester 3 ya. Nah, kalian sudah semester 3, tentu sudah mulai
diberi jadwal khotbah. Nah, jadwal khotbah itu bisa saja saudara sudah mulai dari renungan-renungan pagi antar mahasiswa. Ya, sekalipun itu dalam ruang lingkup sama-sama teman, ya, tetapi itu bukan berarti kemudian kita mempersiapkan khotbahnya itu hanya sekedarnya saja ya. Tapi saudara sudah harus mulai melatih mempersiapkan khotbah itu dengan menganalisa terlebih dulu, ya. Jadi mengeksegesinya, melihat bahasa Yunaninya, mengeceknya, ya, kemudian baru menyusun kerangka khotbah. Karena ada banyak orang itu cara mempersiapkan khotbah itu salah. Cara yang pertama sangat sederhana. Dia baca Alkitab bahasa Indonesia, dia coba mengerti dengan pikirannya, dan kemudian hasil dari pemikirannya itu kemudian dia susun sebagai kerangka khotbah. Oh, itu salah sekali, itu sangat salah. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan pikiran kita untuk mempersiapkan khotbah, wah, itu khotbah kita itu bisa menyesatkan. Karena apa? Karena di otak kita ini itu terkumpul berbagai macam konsep dan nilai hidup. Ada konsep dari nenek moyang, ada di otak kita. Ada pengajaran orang tua, ada di otak kita. Ada pengajaran dari ketua adat, itu masuk di otak kita. Ada pengajaran dari sekolah reguler ya, SD, SMP, SMA, masuk di sini. Ada pengajaran-pengajaran yang dari gereja atau dari luar gereja, dari sosial media, masuk di otak kita. Itu semua nilai-nilai kehidupan itu ada di otak kita, bercampur, ya. Dan sebagian besar itu bukan dari firman Tuhan. Jadi dengan otak kita yang seperti itu, lalu kemudian kita pakai untuk memahami Alkitab, lalu dari situ kemudian kita buat kerangka khotbah. Wah, itu khotbah itu bisa menyesatkan. Tetapi itu banyak yang dilakukan cara seperti itu. Banyak. Apalagi yang belum terlalu dalam memahami ilmu menafsir ya, ilmu hermeneutik. Wah, yang sudah mempelajari ilmu hermeneutik aja masih salah dalam melakukan cara-cara persiapan khotbah atau yang lainnya. Nah, apalagi kalau orang tersebut tidak memahami bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, wah, tambah kacau ya. Persiapan-persiapannya sudah dapat dipastikan pasti ada kesalahan-kesalahannya. Tinggal nanti tergantung berapa persen kesalahan yang dia buat. Bisa 50%, bisa 70%, bahkan mungkin bisa 90%. Jadi semua khotbah yang dia sampaikan itu sebagian besar salah semua itu. Ya. Ada juga yang khotbah itu mempersiapkan khotbah, dia mempersiapkan khotbah dari khotbah orang lain. Ya, jadi ada juga yang melakukan persiapan khotbah itu dengan cara lihat khotbahnya orang lain, lalu kemudian diringkas, lalu dari situ kemudian dia khotbahkan. Salahnya di mana? Wah, itu ada banyak aspek yang bisa kita bahas di situ ya. Nah, ini sedikit saja supaya kalian tidak penasaran. Yang pertama, ketika seorang itu menyampaikan renungan atau menyampaikan firman Tuhan, maka sebenarnya Tuhan itu punya tujuan, punya proyek terhadap orang tersebut. Proyeknya apa? Memberitakan Injil, memberitakan firman pada komunitas tertentu. Misalnya komunitas A. Komunitas A itu punya kebutuhan rohani yang tersendiri. Kita, di sisi lain, kita sekarang dikasih jadwal untuk membawa firman di komunitas B. Komunitas A dengan komunitas B, kebutuhan rohaninya beda. Pendeta A khotbah di komunitas A. Kita ambil khotbahnya, kita ringkas, kita khotbahkan di komunitas B.
nggak kena. Karena kebutuhan di komunitas A beda dengan kebutuhan di komunitas B. Nah, setiap kali seorang mau menyampaikan firman, itu Roh Kudus berbicara secara khusus untuk kebutuhan di mana orang itu melayani. Nah, sedangkan kalau kita ambil comot dari konteks yang berbeda, lalu kita ringkas dan kita khotbahkan di konteks yang lain, ya tanpa memperhatikan bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk menyampaikan sesuatu secara spesifik di tempat pelayanan kita. Wah, itu berantakan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nggak tahu khotbah pendeta itu benar atau salah. Kan kita nggak tahu. Apalagi kalau kita nggak terbiasa di dalam menilai khotbah, maka kita anggap semua khotbah itu benar, padahal belum tentu benar. Ya, saya dalam pengalaman mendengarkan khotbah-khotbah para pendeta-pendeta senior, bahkan pendeta yang sudah punya gelar MTH dan doktor teologi, saya banyak menemukan kesalahan-kesalahan di dalam khotbah mereka. Ya, apalagi kalau yang belum lulus STH gitu ya. Nah, kemudian mereka menyampaikan khotbah, kita belum tahu, kita nggak tahu khotbah ini benar apa salah. Ya, tapi kemudian karena kita butuh, kita serap khotbahnya mentah-mentah, lalu kemudian kita khotbahkan di tempat pelayanan kita. Ya, kalau benar, kalau khotbahnya salah, berarti kamu sudah menyesatkan orang-orang yang kamu layani. Nah, itu cara seperti itu nggak benar. Kalau Tuhan sudah memilih kita untuk menyampaikan firman Tuhan di salah satu komunitas Kristen, satu kelompok Kristen, entah itu gereja atau persekutuan mahasiswa atau yang lain, maka sebenarnya Tuhan itu punya proyek di mana nanti dari pelayanan kita, Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya. Ya, kalau Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya kepada pendeta A, ya maka ya itu untuk pendeta A dengan tempat pelayanannya. Berbeda dengan ketika Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita di tempat pelayanan kita, itu beda. Jangan kemudian kita comot khotbah orang, kemudian kita pakai pelayanan di tempat kita. Yang ketiga, kalau caranya seperti itu, comot khotbah orang, kita pakai, berarti kita itu tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin menyampaikan isi hatinya dengan cara yang berbeda, yaitu antara Tuhan dengan kita. Tapi kita tidak mau dengar suara Tuhan, kita ambil saja khotbah orang, kita khotbahkan. Kan harusnya kita dengar suara Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui khotbah ini? Baru dari situ kita sampaikan ke jemaat. Nah, ini kalau comot-comot khotbah pendeta orang, ya sudah seperti itu. Jadi perhatikan, cara yang kedua dilakukan oleh seorang untuk menyampaikan khotbah, yaitu dengan mengambil khotbah orang. Kesalahannya di mana? Yang pertama, bahwa orang menyampaikan khotbah itu kebutuhannya beda. Yang kedua, kalau orang itu mengambil khotbah orang, dia tidak bisa menyaring kesalahan. Jadi kalau khotbahnya salah, ya dia menyampaikan kesalahan juga. Kemudian yang ketiga, tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita secara langsung dalam persiapan-persiapan khotbah, tapi malah kita ambil khotbah orang. Kita nggak mau dengar suara Tuhan. Ya, dan masih banyak lagi ya hal-hal lain yang menjadi keberatan tentang sikap atau perlakuan orang yang melayani ambil dari khotbah orang. Nah, tetapi yang benar adalah dengan cara eksegese. Kita meneliti, kita menganalisa dari bahasa Yunani, seperti contoh tadi, kita analisa hasilnya menjadi pengajaran. Dari pengajaran itu, kemudian kita sampaikan. Dan kita tentu referensinya adalah
Kita sudah bergumul dulu bersama dengan Tuhan, menemukan sebenarnya apa yang ingin isi hati Tuhan itu, yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi seperti itu harusnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Itu dari kata ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi ada dua kata ampuni kan? Kata ampuni yang pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami, itu aorist imperatif aktif. Lalu kemudian untuk kata mengampuni yang kedua, itu di kalimat yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi untuk mengampuni yang kedua, itu present indikatif aktif. Untuk kata ampuni yang pertama, aorist imperatif aktif. Itu kenapa dikatakan aorist ya Pak? Bukankah itu lebih tepatnya itu futurum atau imperfect? Ya, karena dia bentuk secara morfologinya, bentuk tertulisnya itu adalah bentuk aorist. Ya, jadi karena dia bentuk aorist ya harus disebut aorist ya, nggak boleh ditawar-tawar lagi karena bentuknya memang adalah bentuk aorist gitu. Ya, itu kalau kamu melihatnya dari bahasa Indonesia ya seolah-olah hal itu terjadinya sekarang. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam bentuk aorist, dalam bentuk bahasa Yunaninya, ya dia tertulis dalam bentuk aorist. Ya, jadi morfologinya itu ya, bentuk tertulisnya itu adalah bentuk aorist. Nanti kita akan belajar ya, bentuk-bentuk aorist itu seperti apa gitu. Karena itu kalau kita mau memahami Alkitab, sekali lagi kita jangan pakai pikiran kita. Ya, karena di pikiran kita itu banyak hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi salah memahami Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memahami Alkitab, boleh membuka dan membaca Alkitab bahasa Indonesia, boleh. Tetapi bukan satu-satunya yang harus kita baca. Justru kalau nasihat saya, yang kita baca pertama adalah Alkitab bahasa Ibrani untuk PL dan Alkitab bahasa Yunani untuk PB. Baru setelah itu baru kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan dan menjadikan Alkitab bahasa Indonesia itu patokan, ya tanpa melihat bahasa Yunani, ya jadinya seperti tadi. Kok saya melihat kata ampuni itu kok sepertinya terjadinya sekarang ya? Kenapa harus dikatakan aorist? Ya karena di dalam Alkitab bahasa Yunani tertulisnya itu dalam bentuk aorist. Ya, jadi yang harus jadi patokan adalah bentuk bahasa Yunaninya, bukan bentuk bahasa Indonesianya. Gitu. Bahasa Indonesia itu adalah terjemahan. Ya kita harus ambil dari sumber aslinya. Terjemahan itu bisa salah, tapi kalau sumber asli itu tidak bisa salah. Kalau sumber aslinya salah, ya sudah dari dulu-dulu tidak akan pernah dijadikan sebagai kitab suci. Ya. Tapi karena para bapak-bapak gereja yakin bahwa mulai dari Matius sampai Wahyu dalam tulisan bahasa Yunani itu adalah semuanya benar, maka diyakini itu sebagai firman Tuhan. Ya, kitab suci. Ya, jadi sekali lagi jangan menilai dan membangun interpretasi atau membangun penafsiran, pemahaman kita tentang Alkitab itu hanya dari bahasa Indonesia, lalu kita masukkan ke otak kita, lalu kita pikir dengan pikiran kita, lalu kemudian kita temukan sesuatu. Wah, itu salah itu. Salah. Seperti yang tadi saya katakan, pikiran kita ini udah banyak nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemasyarakatan yang belum tentu semuanya itu benar. Kita belajar saja kadang-kadang yang kita pelajari itu yang kita terima salah kok, kita salah tangkep.
Makanya karena kita salah tangkep, akhirnya kita nggak bisa jadi juara satu di kelas atau nggak bisa juara satu di sekolah kan. Jadi karena otak kita nggak mampu nangkep pelajaran. Nah, pelajaran yang nggak mampu kita tangkep itu berarti kan baru separuh di otak kita. Dengan pelajaran yang separuh itu terus kita pahami Alkitab, ya tambah nggak karu-karuan. Ya, belum lagi kalau ada nasihat orang tua, itu kan bukan firman Tuhan itu. Belum lagi kalau nasihat dari ketua adat masuk di otak kita, itu kan bukan firman Tuhan. Belum lagi nanti ada nasihat-nasihat yang muncul di media sosial, entah itu di Facebook, kata-kata mutiara, dan lain sebagainya, kata-kata motivasi, itu bukan firman Tuhan. Terdengar baik, terdengar bagus, tapi bukan firman Tuhan. Nah itu semua bisa nempel di otak kita. Dan kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, lalu kita memahami dengan otak kita yang sudah bercampur aduk semua itu yang bukan firman Tuhan, terus kita pahami Alkitab kita dengan semua ini, ya akhirnya pemahaman kita jadi salah. Makanya Martin Luther mengatakan Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau memahami Alkitab, ya harus dari Alkitab, bukan dari otak kita. Ya memang otak kita dipakai untuk berpikir. Otak kita dipakai untuk menganalisa. Tapi sumber analisanya bukan otak kita. Sumber analisanya adalah Alkitab. Otak kita hanya instrumen, hanya alat untuk memahami Alkitab.